sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin sampaikan sesuatu kepada saudara sekalian. Ayat yang tidak terbayangkan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada ayat firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Berikan pertolongan oleh Roh Kudus supaya kami mengerti firman Tuhan dan dapat menjalaninya, mengalami kehidupan yang berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, surat Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19. Oh, luar biasa. Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara pemirsa, ada cerita seorang nenek. Dia punya cucu supir di perkebunan kelapa sawit. Kemudian neneknya baru pulang dari kebun yang persis dilewati oleh jalan raya kelapa sawit itu. Dan persis waktu itu truknya itu, lorinya itu kosong. Maka dia lihat neneknya pikul beban berat, ya mungkin berapa puluh kilo itu, singkong di atas keranjangnya di belakang. Kemudian dia naikkan neneknya ke atas. Ya, dia
Dia katakan, "Nek, naiklah." Ya, saya antar Nek sampai pulang ke rumah. Kemudian sampai di tempat di rumah itu, dia lihat neneknya ke dalam sana, dalam truk, sudah pingsan. Terus dia bangunkan nenek yang pingsan itu, dia siram dengan air mukanya, dan kemudian sadar neneknya. Terus, "Nek, kenapa nenek sampai pingsan?" Kemudian dijawab neneknya, "Saya kasihan sama truknya, jadi saya pikul terus beban di belakang." Saudara sekalian, itulah yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini. Katanya tadi, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan itu memberi kekuatan kita di dalam Tuhan. Jadi yang pikul beban itu adalah Tuhan sendiri. Saudara masih ingat firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara sekalian, Tuhan memanggil kita yang letih lesu. Boleh jadi letih lesu karena pekerjaan berat yang sudah lakukan, tapi boleh jadi letih lesu karena memikul beban dosa. Beban berat, jelas itu beban berat karena dosa. Jadi Tuhan memanggil engkau, dan ketika engkau datang kepadanya, tersungkur di kaki salibnya, maka saudara akan mengalami kelepasan dari semua beban itu. Dan itu yang Rasul Paulus katakan di sini untuk jemaat Filipi. Dan bagi kita sekarang, saya katakan ini untuk semua saudara pemirsa dan seluruh jemaat, jangan mau pikul beban sendiri. Yesus sudah pikul semua beban kita di atas kayu salib. Puji Tuhan. Yang kedua, ayat firman Tuhan ini mengatakan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Maksudnya apa? Tadi dalam ayat 12 Tuhan Rasul Paulus katakan dia sudah biasa kenyang, biasa lapar, biasa kelimpahan, biasa juga kekurangan. Jadi pengalaman itu yang dia mau transferkan kepada jemaat Filipi, supaya mereka ketika kekurangan mereka tidak mengeluh dan bersungut, ketika kelimpahan mereka tidak sombong dan tidak angkuh, tidak terlalu percaya diri. Itulah yang seharusnya kita miliki. Saudara-saudara yang menyaksikan program ini, mungkin saudara memang orang kaya. Kalau saudara orang kaya di dalam Tuhan, maka kekayaanmu engkau gunakan untuk berbagi dengan sesama yang tidak mampu. Jangan terus katakan orang, "Ya, dia miskin karena dia malas." Belum tentu. Ada orang yang miskin karena dia hidup di bawah kutuk kemiskinan, tapi juga ada yang tidak punya peluang, tidak punya akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, saya mengajak kita hari ini untuk tidak sombong kalau engkau kaya. Sebaliknya kalau engkau miskin atau kekurangan, engkau tidak hidup mengeluh seperti umat Tuhan. Sudah ingat, generasi tua yang di atas 12 tahun habis mati di padang gurun karena tukang mengeluh, tukang bersungut, tukang komplain kepada Musa. Padahal di atas mereka ada Tuhan. Bersama dengan mereka saudara sekalian ada tanda jelas penyertaan Tuhan, tiang awan dan tiang api. Dan Keluaran pasal 16 mengatakan selama 40 tahun itu mana dicurahkan dari surga, itu yang buat itu para malaikat saudara sekalian, disebutkan dalam Mazmur 78 ayat 25. Jadi sudah begitu bersungut lagi. Kue mana itu rasanya katanya seperti kue madu, dapat dikonsumsi mulai dari bayi sampai balita sampai kepada orang jompo atau lansia. Apa yang kurang? Semua cukup, tetapi dasar hati mereka tidak benar. Oleh karena itu dikatakan di sini, Allahku, Allah yang mana? Allah yang sudah memelihara Rasul Paulus dengan amat sangat baik. Walaupun dia juga bertanggung jawab untuk timnya sampai dia menjadi tukang kemah.
Ya, berjualan kemah untuk timnya, tim pelayanan misinya. Dan itu yang dia mau transferkan kepada saudara-saudara sekalian hari ini, yang mau Tuhan transferkan kepada seluruh jemaat menyaksikan program ini. Kalau engkau kekurangan, jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan komplain. Kalau engkau berkelimpahan, jangan menjadi sombong. Belajarlah berbagi dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mau memberkati kami semua, dan tolong kami untuk teguh berdiri, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami diliputi oleh kuasa dan kekuatan Tuhan, sehingga kami mampu memikul beban seberat apapun juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.